Di video kali ini, saya mau buat kue kuping gajah yang rasanya super duper gurih, teksturnya super duper renyah, sama sekali tidak alot. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Protein rendah bisa diganti dengan protein sedang seperti segitiga biru. Lalu masukkan 300 gram tepung sagu. Tepung sagu bisa diganti dengan tepung tapioka. Lalu masukkan 295 gram gula halus dengan cara diayak. Karena gula halus sering menggumpal atau bergerindil, gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di blender ataupun di chopper. Setengah sendok makan vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan 2 butir telur berukuran sedang, 210 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 450 ml santan kekentalan sedang, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. 450 ml santan saya dapat dari 2 saset santan instan kemasan 65 ml, ditambah air sehingga totalnya 450 ml. Tujuan santan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran santan yang pas buat adonan kita, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda dan setiap telur yang kita gunakan ukurannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis, tekstur adonannya tidak begitu lembek dan tidak begitu keras ya teman-teman. Jadi takaran santan yang pas buat adonan saya ini hanya 400 ml dan masih sisa 50 ml. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Yang satu bagian adonan putih, lebih banyak 80 gram dari adonan coklat ya teman-teman. Nah, untuk adonan putih ini kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Kemudian untuk adonan yang lebih sedikit, masukkan 70 gram coklat bubuk setara dengan 10 sendok makan. Coklat bubuknya wajib diayak karena coklat bubuk sering menggumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya siapkan 100 ml santan. Yang 50 ml tadi saya tambahkan lagi 50 ml air, jadi totalnya 100 ml. Kemudian tambahkan sedikit pasta coklat. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Lalu kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk campuran santan dan pasta coklat, kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran air atau santan yang pas buat adonan kita. Nah, ini adonannya sudah pas, teksturnya tidak begitu lembek dan juga tidak terlalu keras. Jadi takaran santan atau air yang pas buat adonan ini hanya 80 ml, masih sisa 20 ml ya teman-teman. Selanjutnya untuk adonan putih bagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang coklat juga dibagi menjadi 4 bagian yang sama, kemudian ditutup menggunakan plastik wrap. Setelah itu semua adonan kita gilas menggunakan rolling pin ataupun botol. Gilas setipis mungkin. Untuk bentuk yang kita gilas sesuaikan dengan selera masing-masing, bisa memanjang ataupun melebar ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digilas. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan putih dan adonan coklat selesai digilas. Setelah seluruh adonan selesai digilas, ambil satu adonan putih yang sudah digilas, kemudian rapikan lagi, gilas kembali. Selanjutnya olesi dengan putih telur secara merata. Nah, untuk bahan olesannya ini pastikan menggunakan putih telur supaya nanti hasilnya merekat, jangan menggunakan air ya teman-teman. Setelah selesai diolesi putih telur secara merata, lalu kita timpa dengan adonan coklat. Rapikan adonan coklatnya. Kemudian gilas kembali supaya lebih merekat.
agar nanti saat digoreng lapisan coklat atau lapisan putihnya tidak saling lepas ya teman-teman. Setelah itu rapikan pinggirannya menggunakan pisau yang tajam, saya menggunakan pisau cutter. Setelah itu pipihkan kembali supaya lebih rapi. Lalu olesi lagi putih telur secara merata. Selanjutnya siap kita gulung sampai benar-benar padat sambil ditekan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digulung. Setelah seluruh adonan selesai digulung seperti ini, selanjutnya langsung saya iris. Untuk irisannya jangan terlalu tebal ya teman-teman. Saat mengiris adonan, pastikan menggunakan pisau yang sangat tajam atau gunakan cutter seperti di video. Kalau adonannya masih sangat lembek dan susah diiris, bisa kita simpan dulu di dalam freezer selama 5 jam atau disimpan di dalam chiller juga boleh sampai adonannya kaku dan mudah dipotong ya teman-teman. Tapi karena saya mau cepat langsung saya iris, lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diiris. Setelah seluruh adonan selesai diiris seperti ini, lalu adonan ini siap digoreng. Panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Kita masukkan atau kita goreng secukupnya saja supaya dia mengembang dengan sempurna. Setelah seluruh adonan mengapung seperti ini tandanya adonannya sudah mulai kokoh. Lalu kita bolak-balik. Tetap digoreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matang merata, tidak mudah gosong dan warnanya pun cantik. Setelah adonannya mulai tenggelam dan minyaknya sudah mulai tenang, tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Pastikan saat menggoreng adonan jangan ditinggal-tinggal supaya tidak gosong dan menghasilkan warna yang kita inginkan atau warna yang cantik ya teman-teman. Nah, ini dia kuping gajahnya sudah jadi. Kuping gajah ini rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, gurih banget, manisnya pas, coklatnya juga berasa. Ini enak banget, selain rasanya yang super duper mantul, teksturnya ini super duper renyah sama sekali tidak alot. Ini adalah kuping gajah terenyah dan terenak yang pernah saya buat ya teman-teman. Setelah kuping gajahnya sudah dingin, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup ataupun toples. Satu resep ini hasilnya sangat banyak dan sebagian sudah habis dicemili anak saya ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.